Ibrahim Khalil. Ya, salah satu tempat yang ramai oleh penduduk orang-orang yang umroh dari negara Bangladesh, Pakistan, Indonesia. Ya, gimana perasaannya sudah sampai Mekah Mukarramah? Sudah umroh semua kemarin? Sudah. Ini mau umroh kedua ya? Masya Allah, semangat sekali ya. Mudah-mudahan umrohnya semuanya mabrur ya. Ya, jadi di Mekah ini banyak sekali tempat yang sangat luar biasa, banyak sekali tempat yang indah, bahkan ya sangat-sangat bagus. Akan tetapi ada beberapa tempat yang memang dianjurkan untuk dikunjungi. Nah, dan tempat-tempat itu insya Allah akan kita kunjungi pada siang hari ini. Yang pertama adalah Jabal Sur. Jabal artinya apa? Jabal artinya gunung. Sur ya, Sur. Jadi Jabal Sur ini salah satu tempat yang menjadi sejarah, saksi bisu sejarah perjuangan Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah. Ya. Pada tahun berapa Rasulullah hijrah? Ada yang tahu? Iya, tahun 1 Hijriah. Ya, jadi di perhitungan sejarah itu ada 2 cara. Jadi yang pertama adalah tahun setelah Hijriah, lalu ada tahun kenabian. Ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, maka itu dihitung tahun kenabian sebelum tahun Hijriah. Nah, pada kala itu Rasulullah pun hijrah pada tahun 13 kenabian. Jadi umur Rasulullah berapa pada saat itu? Rasulullah diutus pada umur yang ke-40. Ya, berarti umurnya 53. Ya. Pada umur Rasulullah yang 53 atau tahun ke-13 kenabian, Rasulullah pun diberikan perintah untuk hijrah ke Madinah atau Yasrib namanya zaman dahulu. Ya. Dan Madinah, antara Madinah dan Mekah itu jaraknya sekitar 300-an kilometer Bapak Ibu. Nah, ternyata Rasulullah ketika itu mendapat perintah langsung menuju atau langsung mendatangi sahabat beliau yang sangat dekat, yaitu siapa sahabatnya? Luqman? Bukan, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, datang ke rumah beliau lalu mengajak beliau untuk berhijrah. Kata Abu Bakar, "As-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah." Naam. Nah, itu menjadi kabar gembira bagi Abu Bakar As-Siddiq, bahkan saking gembiranya beliau sampai menangis. Ya. Lalu mereka pun bergegas bersiap untuk berhijrah pada tahun itu. Ya, dan ternyata pada tahun itu pula orang-orang kafir Mekah itu berkumpul. Ya, kenapa berkumpul? Untuk mencari cara supaya Muhammad ini hilang dari muka bumi. Ya, dan perkumpulan ini dihadiri oleh petinggi-petinggi orang-orang kafir Quraisy dan kafir Mekah, dan perkumpulannya dinamakan dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah perkumpulan yang sangat luar biasa, yang mana dihadiri oleh petinggi-petinggi orang-orang kafir. Salah satunya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah nama panggilan atau lakop namanya kalau dalam bahasa Arab. Dan orang-orang Arab itu suka sekali dipanggil dengan lakop-lakop. Jadi nggak langsung dipanggil oleh namanya. Ya. Abu Jahal. Ada yang tahu siapa nama aslinya? Yang tahu dapat hadiah? Tidak ada yang tahu. Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham. Dan dulu sebelum mendapat lakop Abu Jahal, apa yang ada yang tahu artinya Abu Jahal? Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal bapak kebodohan. Ya. Akan tetapi dulu namanya Abu Jahal, lakopnya itu adalah Abu Al-Hakam, bapak kebijaksanaan. Pertanyaannya, kenapa yang tadinya dipanggil bapak kebijaksanaan berubah menjadi bapak kebodohan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih. Ya. Jadi
Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini, dia itu dulu masa mudanya menjadi orang yang sangat luar biasa. Pertama tampan, kedua kaya, ketiga cerdas, keempat dermawan. Dan orang Arab disebut seseorang yang luar biasa ketika terkumpul empat sifat tersebut dalam satu orang, dan Abu Jahal salah satunya. Dan Abu Jahal adalah seseorang dari keturunan siapa? Ada yang tahu keturunan Abu Jahal dari siapa? Ya, jadi dia memiliki kaumnya namanya, ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Ya, jadi kaumnya Abu Jahal itu dulu memiliki saingan dengan kaumnya Nabi Muhammad. Ya, kalau Muhammad itu keturunan dari Bani Hashim. Kalau Abu Jahal keturunan dari, ya, atasnya itu nanti Bani Kinanah dia. Ya. Jadi mereka itu dari dulu memang saling munafasah, saling berlomba-lomba. Lomba-lombanya apa? Dalam kebaikan. Jadi Bani Hashim dulu bertugas memberi minum haji, lalu memberi makan jamaah haji. Begitupun kaumnya Abu Jahal, mereka tidak mau kalah, mereka pun memberi makan, memberi air minum orang-orang yang haji. Akan tetapi ketika itu datang risalah bahwasanya dari Bani Hashim itu terdapat Nabi, yaitu Muhammad SAW. Nah, mulailah perselisihan luar biasa antara kedua kaum tersebut. Ya, karena di kaumnya Abu Jahal itu tidak ada Nabi, dan menjadi seolah-olah gengsi bagi dia dan kaumnya untuk mengikuti ajaran tersebut. Padahal ajaran tersebut dia sudah tahu bahwasanya ajaran tersebut ada ajaran yang benar. Bahkan diriwayatkan suatu ketika Abu Jahal pada malam hari itu diam-diam datang ke rumahnya Nabi Muhammad untuk apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Ya, itu menandakan bahwasanya dia itu tahu kalau risalah Muhammad itu memang benar adanya. Lalu berjalan beberapa waktu, ternyata terdapat, ya, dari seorang keluarga di kasta bawah, yaitu keluarganya Ammar bin Yasir. Mereka masuk Islam, ibunya, bapaknya, dan Ammar bin Yasir. Dan hal itu pun diketahui oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Ditangkap ibunya, lalu diikat, lalu mohon maaf diambilkan tombak panas, ditusuk dari bawah sampai tembus ke kepala, sampai ibundanya pun meninggal. Bapaknya pun diikat dari kiri dan kanan, lalu ditarik dengan kuda sampai meninggal. Dari kejadian itu maka Muhammad SAW memberikan julukan kepada Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, karena kebodohan mereka dan tidak memakai otak mereka ketika menyiksa, bahkan menolak ajaran Muhammad SAW. Adapun Abu Lahab, nah, Abu Lahab ini ternyata masih saudaranya Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Dan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu terdapat di surat Al-Lahab. Ayo, kenapa menjadi mukjizat? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ayo, Bapak, silakan. Aha. Masya Allah, siap. Ustaz, siapkan hadiah. Iya, iya. Dapat air, Bapak. Alhamdulillah, ya betul. Jadi ternyata, iya, turunnya ayat Al-Lahab ini menjadi mukjizat bagi Rasulullah karena, ya, 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal sudah turun ayat ini dan mengabarkan bahwasanya Abu Lahab kelak bakal masuk neraka. Ya, jadi Abu Lahab ini udah fix gak bakal masuk Islam, gak bakal dapat hidayah. Begitu. Ya, melanjut ke hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah perkumpulan Darun Nadwah, ternyata di Darun Nadwah tersebut banyak sekali ide-ide untuk memusnahkan Nabi Muhammad SAW. Ide yang pertama yang mengatakan bagaimana kalau Muhammad ini kita asingkan. Lalu kata petinggi mereka, oh tentu jangan, bahaya ini. Kenapa? Karena jikalau Muhammad diasingkan, ditakutkan apabila beliau datang ke tempat tersebut semuanya ngikut ajarannya Muhammad. Nah,
Bisa dibayangkan pengaruhnya Nabi Muhammad, semua orang sudah tahu dan meyakini bahwasanya Muhammad itu orang yang baik, al-amin, dan orang yang dipercayai. Tapi ya itu tadi, mereka tidak terima kalau bahwasanya Muhammad itu membawa ajaran yang baru dan yang benar. Lalu berpindah ke ide yang kedua. Apa ide yang kedua? Bagaimana kalau Muhammad kita penjarakan, kita kurung? Kata petinggi mereka tentu tidak, jangan. Karena jikalau kita penjarakan dia, maka kita akan diserbu oleh kaumnya, yaitu Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu adalah salah satu kaum yang paling tinggi di Makkah Al-Mukarramah pada saat itu. Lalu berpindah ke idenya Abu Jahal. Apa idenya? Bagaimana kalau kita utus dari setiap kaum seorang pemuda yang kuat, yang gagah, lalu kita berikan setiap pemuda satu bilah pedang, lalu nantinya untuk dihunus ke Nabi Muhammad. Jadi setiap orang nanti menghunus. Kenapa begitu? Supaya nanti jikalau Bani Hashim menuntut hal tersebut, maka mereka tidak bisa membalas dendamnya dan kita hanya membayar fidyah. Nah, itu ide Abu Jahal yang disetujui oleh iblis yang pada saat itu hadir di perkumpulan tersebut. Ya. Disetujuilah hal tersebut dan bahkan ditambahkan dengan sayembara yang berbunyi, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka ia akan diberikan hadiah berapa? Kipas angin? Oh, tentu tidak. Hadiahnya adalah 1000 ekor unta, Bapak Ibu. Kalau kita hanya memikirkan dunia, mungkin kita langsung tergiur dengan hadiah tersebut. Ya, karena yang akan dapat hadiah tersebut otomatis langsung kaya pada saat itu, langsung jadi sultan lah kalau bahasa saat ini ya. Iya. Lalu berangkatlah Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah. Akan tetapi ketika mereka berdua berhijrah, ternyata mereka tidak langsung menuju ke Madinah. Akan tetapi beliau belok dulu menuju ke Jabal Sur. Ya, Jabal Sur ada di depan Bapak Ibu sekalian. Di sebelah sana itulah yang dinamakan dengan Jabal Sur. Ya, Jabal Sur ini bukit yang curam dan tinggi. Dan beberapa hari lalu ada kejadian ada 4 orang yang tersambar petir, jadi meninggal di atas. Ya, beberapa hari yang lalu. Lalu gunung ini adalah gunung yang luar biasa curam. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendaki ke atas itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Ya, itu pun karena sudah ada jalan yang dibentuk dan dirapikan. Jikalau belum, kita bisa bayangkan umur 53 tahun yang seharusnya sudah mau pensiun, beliau baru mulai berhijrah. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu ketika beliau sampai di tempat tersebut, maka ternyata gua yang mereka tuju itu adalah gua yang sangat kecil loh sekalian. Jadi batu di dalamnya ada rongga, lalu di atas ada pintu masuk, di belakangnya ada lubang untuk keluar. Jikalau Bapak Ibu berdiri di atasnya, menengok ke bawah sedikit, itu semua yang di bawah itu sudah kelihatan. Ya, itu jadi sangat kecil dan di dalamnya Bapak Ibu tidak bisa berdiri, jadi hanya duduk saja. Dan sebelum masuk ke gua tersebut, Abu Bakar pun memeriksa apa yang ada di dalam dan merobek semua kain yang dibawa untuk menutupi lubang-lubang yang ada, sehingga tersisa 2 lubang yang ditutupi oleh kaki beliau. Ya, ya. Ada parkiran, mau turun nggak Pak? Ya, ya turun sejenak untuk foto Pak. Apa mau naik ke atas Bapak Ibu? Ya. Ya, jadi kita nanti turun sebentar, kita akan berfoto. Ya, kita lanjutkan sedikit kisahnya. Ya, lalu pada saat itu Abu Bakar pun masuk dan menyelonjorkan kaki beliau dan menyandarkan wajahnya atau kepalanya Nabi Muhammad di atas pangkuan beliau. Akan tetapi beberapa saat kemudian ada tetesan air mata yang membasahi wajahnya Rasulullah.
sehingga Rasul pun terbangun, dan ternyata itu adalah tangisannya Abu Bakar As-Siddiq yang mana beliau merintih kesakitan karena dipatok oleh serangga. Ya, banyak riwayat tapi tidak ada yang menjelaskan secara rinci yang sahih apakah itu laba-laba, apakah itu ular, apakah itu kalajengking. Yang penting itu adalah serangga yang berbisa. Sehingga setelah itu diobati Rasulullah SAW dengan salah satu mukjizatnya dengan ludahnya. Lalu sembuhlah luka tersebut. Ya, ternyata beliau singgah di tempat ini bukan beberapa jam, bukan beberapa menit, akan tetapi 3 hari. Ya, ternyata beliau singgah ya 3 hari lamanya, masya Allah. Di sini muncul pertanyaan, lalu siapa yang memberi makan beliau? Ya, dan disinilah terungkap perjuangan dari keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq. Seperti apa kisahnya kita akan lanjutkan secara pesan-pesan berikut ini. Ya. Nah, ini namanya Jabal Sur. Gunungnya itu ada di dekat puncak, lalu di sebaliknya. Jadi tidak terlihat dari sini. Dan gunungnya berukuran kecil. Ya, silahkan turun, kita berfoto sejenak lalu naik lagi menuju ke destinasi berikutnya. Chapati lagi ya ini. Maka Brenda ini lagi nih chapati. Itu 5 rial. Kita foto bersama. Aja 5 rial. Maka Brenda ini satu. Ini kan itu. Pak Stan kayo. Tuh, kok tidak lepas dia ini ki. Foto di sini, Pak. Bawahnya di atas sana ya, ada satu lima adik. Brother, 15. Itu boleh. Jabal Sur di mana? Yang ini. Jabal Sur di balik ini. Kan? Foto rame. Ini ada udah. Yang ada. Oh, di atas itu. Jadi kalau mau naik sini ada 5 pos. Pertama di sini. Ada orang-orang itu ya. Itu masih naik lagi berarti ya. Anda ini pun naik karena ini sekarang Anda ini naik ke atas 2 jam. 2 jam. Ya foto dulu yuk. Mau foto bareng? Yuk foto dulu. Ya. Sini aja. Ya. Mana yang bagus sih? HP-nya bagus. Satu boleh satu. Katanya itu 2 jam. Ayo Pak, bareng Pak. Di mana? Sini. Pasti mau naik ke atas. ya, sudah naik semua ya. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melewati langkah hijrah pertama ya sebelum ke Madinah. Ya, sudah ke Madinah belum? Belum. Oke, insya Allah kita akan ke Madinah dengan berjalan kaki seperti Rasulullah kan? Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, jadi inilah yang dinamakan Jabal Sur. Ya, kita lanjutkan kisahnya. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada pertanyaan dari Bapak
Bapak siapa tadi? Ya, jadi kenapa di Mekah ini sering banjir? Oke, pertama saya jawab pakai ayat surat Al-Imran, halaman sebelah kanan, ayat 96 baris nomor 7. Bunyinya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, tafsir dari Bakkah ini adalah lembah. Jadi Mekah itu adalah dulunya lembah. Dan Ka'bah itu dibangun dulu pada zaman Nabi Adam. Ya. Jadi Ka'bah itu dulu dibangun pada zaman Nabi Adam. Lalu setelah itu hancur pada zaman Nabi Nuh karena banjir. Setelah itu dibangun kembali pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Bakkah artinya adalah suatu tempat lembah yang dinamakan kan Mekah. Lalu penyebab kedua adalah ya di sini tidak dibangun parit-parit di pinggir jalan seperti di Indonesia. Ya, kenapa? Karena ya jarang hujan. Setahun itu hanya hujan 4 kali, 3 kali saja. Ya, dan tahun kemarin itu salah satu hujan terbanyak 6 sampai 7 kali. Ya, sebelah kanan kita ini Jabal Sur sebentar lagi akan dijadikan destinasi wisata secara resmi. Ya, jadi nanti lebih indah lagi, lebih bagus lagi, lebih luar biasa dan tertata. Kenapa? Karena kalau sekarang itu kalau pagi semua antri, bis-bis antri, tidak ada parkiran dan banyak yang tidak bisa berhenti di sana untuk menikmati destinasi wisata Jabal Sur. Ya, jadi ya kita lanjut kisahnya nggak nih? Lanjut. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq pun menemani Rasulullah SAW di Jabal Sur selama 3 hari. Pertanyaannya, siapakah yang memberi makan mereka? Ya, ternyata di sini terlihatlah perjuangan dari seorang keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini pula kita bisa melihat ya anak-anak beliau yang begitu nurut dan memiliki giroh, memiliki kemauan untuk sama-sama berjuang. Jadi ini salah satu keberhasilan seorang tua mengajarkan, menanamkan anak-anaknya pendidikan yang sangat luar biasa. Beliau memerintahkan anak perempuannya yang bernama Asma bin Abu Bakar untuk membawakan makanan beliau selama 3 hari pulang balik dari rumah ke Jabal Sur. Dan ya, dalam riwayat dikisahkan bahwasanya Asma bin Abu Bakar pada saat itu masih dalam keadaan hamil. Nah, bisa dibayangkan posisi hamil mendaki gunung 3 hari berturut-turut. Nah, lalu nanti beliau diperintahkan untuk membelah kedua selendangnya atau sabuknya, dan setelah itu pula beliau mendapatkan julukan Zunitafain atau 2 mata sabuk. Ya. Lalu beliau juga memerintahkan anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk mencari dan mendengarkan berita yang tersebar di kota Mekah tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Dan beliau juga memerintahkan budaknya untuk menggembala kambing supaya menghilangkan jejak kaki Asma dan Abdullah ketika datang ke Jabal Sur. Nah, dan Asma bin Abu Bakar ini, Bapak sekalian, ternyata ketika pulang ke rumah, kakeknya itu tiba-tiba datang. Karena kenapa? Mendengar Abu Bakar tidak ada di rumah dan dia sudah mengira dan mengira-ngira, bahasa Indonesia bersuzon, berprasangka. Ya, berprasangka bahwasanya ini pasti Abu Bakar ikut sama Muhammad. Lalu bergegaslah kakek beliau menuju rumah dan menanyakan apa yang ditinggalkan bapakmu. Lihat kecerdasannya Asma, apa yang dilakukan? Dia ambil batu-batu, diletakkan di satu bungkus kain, lalu ini wahai kakek. Nah, ternyata pada saat itu kakeknya itu buta dan meraba hal tersebut. Nah, ketika diraba, oh ternyata Abu Bakar meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Padahal itu satu genggam batu. Ya, sebelah kanan kita ini ada masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram di kota Makkah, yaitu Masjid Ar-Rajhi, yang mana pendirinya adalah ya seseorang yang sederhana, akan tetapi memiliki setelah itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan sekarang beliau memiliki bank yang namanya Bank Ar-Rajhi yang warna biru, yang mana bank tersebut tidak ada bunga atau 0%. Jadi Bapak Ibu kalau mau pinjam silahkan datang ke Arab Saudi, nggak usah ke pinjol. Ya, ini namanya Masjid Ar-Rajhi, yang mana kiri kanannya ada hotel bintang 5, yaitu Hotel Millennium. Ya,
sini hotelnya. Ya, bintang 5 murah meriah. Iya, di sini, Pak. Jadi dari sini naik bis. Ya. Iya, dan sebelah kirinya banyak taman bermain. Nah, pertanyaan lagi, kenapa di sini banyak taman bermain dan kenapa orang-orang Arab rumahnya kotak-kotak rumah susun? Ya, jawabannya adalah jadi orang-orang Arab dan Saudi Arabia itu ya kurang lebih 1 tahun musim itu kebanyakan musim panas dan mereka tidak membutuhkan halaman-halaman rumah seperti kita. Makanya mereka setiap hari hampir 24 jam itu dalam rumah dan memakai AC. Makanya mereka memilih rumah-rumah susun dan tentu karena tanah di Saudi Arabia sangat mahal. Ya, dan pemerintah setelah itu memberikan ya wacana atau memberikan tempat-tempat taman-taman terbuka untuk penduduknya. Ya, melanjut ke perjuangannya Rasulullah. Setelah 3 hari singgah di Jabal Sur, maka beliau pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengutus seseorang, ya, namanya seseorang yang tahu jalan. Setelah itu dinaikkan di atas kuda. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba Abu Bakarin melakukan hal yang aneh. Apa? Tiba-tiba ke depannya Rasulullah. Lalu beberapa saat tiba-tiba pindah ke belakang. Lalu tiba-tiba ke samping, kiri kanan, sampai Rasulullah pun heran dan bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" "Wahai Rasulullah, ketahuilah, ketika aku ada di depan, aku takut tiba-tiba ada orang yang akan menyerangku di belakang, maka aku pindah ke belakang. Ketika aku di belakang, maka aku takut kira-kira ada yang akan menyerangku dari samping, maka aku ke samping, lalu ke depan lagi. Ya Rasulullah, apa ketahuilah bahwasanya dadaku sebelum dadamu." Maksudnya apa? Maksudnya jikalau engkau nanti akan diserang, maka biarlah aku duluan yang terluka. Ini salah satu ciri dari cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau dibayar untuk ini? Tentu tidak. Apakah beliau akan diberikan imbalan dunia karena ini? Tentu tidak. Beliau hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nanti Abu Bakar ini juga akan menjadi mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian kita akan keluar dari tanah haram. Ya, nanti ditandai oleh tugu sebelah kiri dan kanan yang bertulis Al-Haram Yanhir. Nanti ada tulisannya. Ya. Adapun di sebelah kanan kita, sebentar lagi setelah bis, itu ada bangunan rumah indah. Dia ke samping, nggak ke atas. Nah, ini adalah rumahnya salah satu gubernur Mekah yang warna merah di depan kita sebelah kanan. Ya. Dan ciri dari orang kaya di Saudi Arabia itu rumahnya nggak meninggi ke atas tapi ke samping. Ya, karena apa? Tanahnya sangat super mahal. Nah, sebelah kanan kita. Ya. Luar biasa ya. Ya, dan tempat rumah ini juga sekarang sudah tidak ditempati. Wallahu alam kemana orangnya. Ya. Dan kalau mau berkunjung kita akan teleponkan MBS ya, supaya diberikan izin. Ya. Ya, berbicara tentang kemahalan tanah di Saudi Arabia. Jikalau Bapak Ibu nanti masuk Masjidil Haram, itu dekat bangunan baru itu ada tanah kosong, peta dikit. Kalau ada yang mau beli tanahnya, insya Allah murah di sana. 1 meternya kurang lebih harganya 5 miliar, ya, per meter. Yang mau investasi boleh 1 meter di sana. Ya, ya sebentar lagi kita akan keluar dari tanah haram. Dan pertanyaannya apa ya? Apakah ada bedanya antara tanah halal dan tanah haram? Tentu ada. Ya, jadi tanah haram memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya, apapun yang kita lakukan, dari kebaikan, dari keburukan, semuanya akan dilipat gandakan pahalanya maupun dosanya. Lalu di tanah haram juga kita tidak boleh membunuh hewan buruannya. Maka dari itu banyak burung dara yang tinggal di sini. Ya, lalu tidak boleh mematahkan pepohonannya kecuali untuk memberi makan hewan ternaknya. Ya, itu
Itulah salah satu keutamaan dari tanah haram. Adapun sebelah kanan kita ini adalah universitas yang belum jadi untuk perempuan, Universitas Ummul Qura. Ya, tapi belum jadi. Ya, kalau kelihatannya sih mangkrak. Iya. Ya, ini untuk banat. Ya, bahasa Arabnya banat. Banat jamak dari bintun, yang artinya anak perempuan. Ya, sambil tamasya sambil belajar bahasa Arab ya. Bintun itu nama satu orang atau seseorang, yaitu anak perempuan. Kalau banat itu untuk orang banyak. Bintun, banatun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Makkah Al-Mukarramah ini adalah tanah yang diharamkan lewat doanya siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang tahu doanya? Jadi doanya diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah di lembar sebelah kanan pojok paling bawah. Ayo, ada yang hafal? Nah, sebelah kiri kanan itu tadi ada tugu, itu adalah ya batas tanah haram. Jadi berbunyi Rabbi ja'al hadzal balada aminau wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, di depan kita ini banyak bangunan indah dan inilah yang disebut dengan Universitas Ummul Qura untuk yang laki-laki atau rijal. Ya, dan universitas ini 100% gratis. Setiap bulannya mahasiswa diberikan uang saku atau gaji. Setiap tahunnya diberikan tiket pulang sampai depan rumah kampungnya. Dan setelah kelulusan diberikan uang pesangon untuk bekal balik ke negaranya. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu ada yang mau? Iya, syarat mendaftarnya sangat gampang sekali. Salah satunya hafal beberapa juz Al-Quran, lalu kedua bisa bahasa Arab, dan yang terakhir yang paling penting harus mendaftar. Kalau nggak daftar nggak bisa masuk. Ya. Ya, dan sekarang dalam masa-masa ujian. Ya, jadi kalau sore itu sepi karena semuanya belajar, kalau pagi sangat ramai. Dan universitas ini ternyata terdapat di tanah halal. Kenapa nggak di tanah haram? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi kenapa di atas tanah halal? Karena kelak suatu ketika apabila ada ilmuwan yang sangat luar biasa dan kita butuh ilmunya, maka dia bisa diundang ke tempat ini dan memberikan ilmunya. Kenapa? Karena orang kafir tidak boleh masuk tanah haram. Ya, betul sekali. Ya, masih ada hadiahnya, Pak. Ya, sebelah kanan ini masih persiapan untuk pembangunan. Harus hafal berapa juz? 30 juz lebih baik, Bapak Ibu. Ya. Ya, sepertiga juz 30. Wah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Universitas Ummul Qura itu seberang jalannya ternyata sudah masuk Arafah, tempat haji. Nah, jadi kalau ngampusnya di sini bisa cepet haji, Bapak Ibu. Nah, di depan kita ini banyak pelang warna kuning yang bertuliskan Bidayatu Arafah. Arafah start here. Apa nih yang dimaksud dengan Arafah? Saya belum tahu nih. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Hajju Arafah. Inti pokok dari ibadah haji itu adalah Arafah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf adalah kita berdiam diri di singgah di padang Arafah. Untuk apa? Banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak berdoa. Karena pada saat itu menjadi tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Kapan waktunya? Jadi wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari atau setelah zuhur sampai terbenam atau maghrib. Ya, inilah yang disebut dengan padang Arafah. Jadi padang Arafah ini luas, tempatnya luas, dan ternyata di tengah-tengahnya ada tempat yang pernah disinggahi Nabi untuk wukuf di Arafah. Namanya adalah Jabal Rahmah. Jadi Rasulullah SAW dulu ketika haji, yang mana beliau pada masa hidupnya itu haji hanya sekali, dan hajinya disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Ya.
ketika beliau haji dan wukuf di Arafah, beliau wukuf di kaki gunung Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Banyak sekali kisah-kisah di sini yang banyak riwayat-riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Adam bertemu Hawa di sini. Ya, tapi ada yang lebih sahih lagi bahwasanya memang Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu bertemu di padang Arafah. Apakah rincinya di Jabal Rahmah? Wallahu alam, tidak tahu. Adapun penamaan Jabal Rahmah tersebut, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam bertemu Nabi Hawa di sana karena kasih sayangnya dinamakan Jabal Rahmah. Ada yang lebih detail lagi, karena Rasul SAW pernah wukuf di tempat itu, dan Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya, gitu ceritanya. Dan di sini kita akan wukuf setelah zuhur sampai menjelang maghrib. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita berdoa sekarang dengan ketika haji tempat itu sama? Tentu berbeda. Waktu dan tempatnya menjadikan hal tersebut, doa tersebut mustajab. Jikalau sekarang kita berdoanya sama, posisi istijabahnya sama, maka mungkin tidak ada yang haji kan, betul? Ya. Dan di Arafah itu tidak harus kita datang ke Jabal Rahmahnya, karena nanti ketika haji semua tempat Arafah itu memutih. Ya, semuanya pakai ihram, semuanya berwukuf tadi. Jadi tidak mungkin kalau semuanya datang ke Jabal Rahmah. Jadi ketika wukuf di Arafah itu disiapkan tenda-tenda. Ya, yang mana tenda itu tidak permanen. Jadi ketika sudah selesai haji semuanya dirombak. Lalu ketika 3 bulan sebelum haji semuanya disiapkan oleh pemerintahan Arab Saudi Arabia. Ya, begitulah ketika kita wukuf di Arafah. Dan cuacanya sangat luar biasa. Adapun cuaca pada tahun ini menjadi wukuf paling lama sepanjang sejarah. Ya, karena dalam posisi puncaknya musim panas, dan pada tahun ini ketika puncaknya haji itu kurang lebih 48 derajat Celcius. Lumayan ya, agak sedikit anget. Ya, paling kayak wajah di depan kompor. Ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan singgah ke Jabal Rahmah. Untuk apa ya? Kita nanti cukup memperhatikan, oh ternyata ini Jabal Rahmah. Gitu loh. Ternyata Rasulullah dulu pernah wukuf di sini, memohon di sini. Ya, dan juga mengingatkan Bapak Ibu supaya ingat nanti kan ketika sebentar lagi dapat kesempatan haji supaya nggak lupa tempat-tempatnya. Ya, sebelah kanan kita itu ada masjid yang memiliki 6 menara. Masjid ini bernama Masjid Namiroh. Ya, yang mana masjid ini separuh ke depannya dari tengah sampai tempat imam itu sudah keluar Arafah atau Wadi Worona. Adapun setengah ke belakang itu masih termasuk Arafah. Dan tempat ini berkapasitas kurang lebih 600.000 jamaah. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan apabila nanti wukufnya di dekat Masjid Namiroh. Nah, tempat-tempat ini kalau ketika haji semuanya memutih, dan semua fasilitas atau bangunan di sini hanya digunakan setahun sekali ketika musim haji, terutama tanggal berapa wukuf? 9 Zulhijjah. Ya, jadi haji itu dimulai pada puncaknya tanggal 9. Adapun tanggal 8 itu sunnahnya kita kita turun. Ya, jadi puncak dari haji itu tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tanggal 8 itu disunahkan untuk kita singgah di Mina. Setelah itu baru kita beranjak ke Arafah untuk wukuf. Ya, kita akan wukuf sejenak ya. Jadi wukufnya nggak sampai maghrib, kita sejenak saja untuk foto-foto. Setelah itu melanjutkan perjalanan haji menuju Musdalifah dan Mina. Dan warna merah dan kuning ini adalah lintasan untuk khusus pejalan kaki ketika haji. Dan ternyata banyak sekali jamaah yang berjalan ketika musim haji dan tidak terlalu jauh.
dari Arafah, Musdalifah, Mina, lalu balik lagi ke masjid itu hanya 20 atau 21 km saja. Lumayan ya. Ya, dan ternyata jamaah haji itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang berjalan kaki karena fasilitas yang memang minim dan biaya yang minim. Ada yang memang disiapkan pemerintah seperti Indonesia. Ada juga yang mewah luar biasa, ada. Seperti ya, keluarga kerajaan Saudi pasti mewah Bapak Ibu, gak mungkin ada yang jalan. Ya, ini semua bangunan ini hanya digunakan ketika haji. Jadi ketika tanggal 9 itu dibuat peta-peta. Jadi dikelompokkan yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, dari negara-negara lain dipeta-petakan, dikelompokkan. Supaya apa? Pertama, supaya pembimbingnya cocok, lalu nanti makanannya juga cocok, semuanya diatur sedemikian rupa. Dan ini masih termasuk dalam Padang Arafah. Ya. Ya, Jabal Rahmah ada di sebelah kanan kita. Ya, yang ada tubuhnya di atas. Nah, sekarang pindah ke sebelah kiri. Ya. Jabal Rahmah. Yang atasnya ada tugu. Nah, apa maksud tugu tersebut? Ya, tugu tersebut isinya hanya larangan. Jangan ada yang membuat kesyirikan di sini, jangan ada yang membuat kerusakan di sini. Akan tetapi banyak sekali jamaah yang masih membuat kerusakan. Contohnya mencoret-coret batunya, apalagi menyelip-nyelipkan tulisan supaya katanya berjodoh, dan itu semua tidak berguna. Ya. Kalau mau berjodoh ya berdoa sama usaha ya Pak ya. Ya, kita akan turun sejenak. Ada yang mau mendaki? Ya, kita akan ke Jabal Rahmah. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Musdalifah. Ini keliling Ka'bah habis itu. Lu boleh Pak. Lu boleh. Singgahnya wukufnya di bawah, di kaki gunung dan berlindung di bawah batu-batu besarnya. Ya, jadi beliau tidak naik ke atas. Coba kita bisa lihat coret-coretan yang ada. Inilah salah satu kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ya, iya, siapa? Ya, Bu Burhan Love siapa? Kita berada di Jabal Rahmah. Dan ini dia. Jabal Rahmah. Sampai ketemu di Tur Kota Mekah Part 2.